Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini seperti biasa di hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam dialog kita hidup sehat. Pemirsa di rumah seperti biasa, apa kabarnya Anda di rumah? Dan kami selalu mendoakan mudah-mudahan seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan semangat tentunya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan dalam dialog hidup sehat di siang hari ini seperti biasa saya Mutia Lestari tidak sendirian. Saya sudah menghadirkan seorang dokter yang sangat cantik sekali dan begitu energik yang nantinya akan memberikan kita informasi terkait dengan tema yang sangat menarik sekali di siang hari ini. Kita akan membahas terkait menari. Nah, apa sih menari itu ya? Jadi menari meraba nadi sendiri untuk kenali gangguan irama jantung. Nah, untuk itu sudah hadir seorang dokter spesialis jantung di studio TVRI Jambi. Kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Rizky Hanika Syafar, SPJP FIHA. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Mutia. Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya dokter ya. Sehat. Bagaimana rutinitasnya seharian dokter? Lancar semuanya? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar ya dokter ya. Nah, dan pemirsa di rumah seperti biasa nantinya kami akan membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Anda nantinya dapat menghubungi kami di 0741663855 atau di 08117433 Dan nanti Anda dapat menanyakan seputar dengan tema kita pada siang hari ini terkait dengan menari meraba nadi sendiri untuk kenali gangguan irama jantung. Nah, dokter, ini tema yang sangat menarik sekali ya. Mungkin kalau orang bertanya-tanya menari, apa sih menari ya? Mungkin dikiranya salah satu kesenian tari gitu ya dokter ya. Tapi ini ternyata merupakan akronim dari meraba nadi sendiri. Nah, untuk kenali gangguan irama jantung. Kalau kita boleh tahu nih dokter, sebenarnya sebelum kita ke menarinya, kita mau tahu dulu gangguan irama jantung itu penyakit yang seperti apa sih dokter? Oke, Mbak Mutia. Jadi gangguan irama jantung itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi gangguan pada aliran listrik jantung. Aliran listrik jantung itu sebuah sistem di jantung yang berfungsi untuk mengatur denyut jantungnya berdetak dalam kondisi normal. Oke, jadi ada gangguan tadi ya, ada kelistrikan ya di dalam jantung kita ini ya dokter ya. Oh, ternyata bukan listrik di studio aja ya dokter. Ternyata dalam tubuh kita juga ada listriknya dan itu ya. listriknya nggak bisa dibikin. Oke, nah ini berkaitan juga nih dengan mengenali gangguan irama jantung. Tadi ada meraba nadi sendiri berkaitan katanya di tanggal 29 September ini ya dokter ya. Itu merupakan hari jantung sedunia gitu dokter ya. Lantas apa sih tujuannya kita dengan aktivitas nih tadi meraba nadi sendiri yang berkaitan dengan mengenali gangguan irama jantung nih dokter? Ya, jadi sebenarnya penyuluhan tentang menari ini memang sedang gencar kita lakukan di Indonesia, menyangkut jatuhnya hari jantung sedunia tanggal 29 September nanti gitu. Adapun beberapa program yang dilakukan adalah salah satunya penyuluhan mengenai menari ini. Menari ini merupakan suatu langkah atau cara deteksi dini untuk menilai gangguan irama jantung yang tadi kita sebut di awal. Gitu. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan murah, tidak perlu peralatan khusus seperti itu. Oke, nah nih pemirsa ya, berarti nanti kita akan belajar nih dokter ya, bagaimana sih kita bisa mendeteksi nadi kita sendiri ya dokter ya, nanti dengan ada tips dan triknya nih dari dokter. Kita balik lagi tadi ke gangguan irama jantung. Kalau kita dengar istilah penyakit jantung itu juga sering sekali kita mendengar ya dokter dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah lantas di hari ini kita mendengar istilahnya gangguan irama jantung. Memang apakah beda atau sama sih dokter penyakit jantung dan gangguan irama jantung? Oke, jadi penyakit jantung itu luas ya. Selama ini yang sering kita kenal kalau di masyarakat itu penyakit jantung identik dengan penyakit jantung koroner seperti serangan jantung. Padahal sebenarnya penyakit jantung itu cukup luas.
Ada yang masalah koroner, itu berarti masalahnya di pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung. Ada lagi yang masalahnya di sistem kelistrikan tadi, itu yang biasanya kita sebut dengan gangguan irama jantung, atau bahasa ilmiahnya kita menyebutnya aritmia ya. Kemudian ada lagi nih masalah yang lain, kelainan pada katup jantung, kelainan pada pompa jantung. Jadi ada banyak range-nya untuk penyakit jantung. Nah, di sini kita memang fokus untuk penyakit di mana terjadi gangguan irama jantung. Oke, jadi kita lebih ke sistem kelistrikan dari jantung ini sendiri ya dokter ya. Kalau boleh tahu dokter, penyebabnya gangguan irama jantung biasanya karena apa ya dokter? Kalau penyebab itu macam-macam ya, tergantung lagi jenis gangguan irama jantung yang diderita itu seperti apa. Jadi untuk gangguan irama jantung sendiri bisa dimiliki oleh siapa saja dalam rentang usia dari bayi baru lahir sampai usia tua, itu ada kasusnya gangguan irama jantung. Walaupun nanti misalnya kita bedakan tuh, biasanya kalau seandainya kasus di bawah 30 tahun itu seringnya itu penyakit-penyakit jantung bawaan ataupun yang dipengaruhi oleh genetik. Tapi kalau seandainya di atas 50 atau 65 tahun itu seringnya karena faktor usia, seperti itu. Oke, jadi penyebabnya nih juga banyak kalau sekali ya dokter ya. Banyak. Jadi tadi sudah kita sebut ada masalah genetik. Genetik tentu kita nggak bisa modifikasi ya, tidak bisa kita hindarin. Tapi ada faktor-faktor lain yang juga berinteraksi atau berhubungan dengan gangguan irama jantung. Contohnya apa? Penyakit-penyakit kronis. Contoh seperti diabetes mellitus, hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, atau penyakit gagal jantung, penyakit jantung koroner itu sendiri, ataupun pola hidup ya, pola hidup yang misalnya kurang exercise ataupun diet yang tidak sehat atau merokok sih satu lagi. Oh, itu juga bisa menjadi penyebabnya ya dokter ya, kita memiliki tadi gangguan irama jantung ya. Lebih tepatnya menjadi faktor resiko gitu. Jadi kalau penyebab kan jelas satu poin ini pasti bikin itu. Kalau faktor resiko itu orang yang dengan kondisi tadi yang saya sebutkan itu menjadi lebih beresiko dibandingkan orang yang normal gitu. Oke. Nah, dokter, kalau terkait ini gangguan irama jantung, normalnya range jantung kita ini berdetak itu seperti apa nih dokter? Ya, jadi kalau seandainya kita mau melihat ini gangguan irama jantung atau tidak, yang pertama kita harus tahu frekuensinya dulu ya. Jadi detak jantung normal itu pada saat istirahat itu sekitar 60 sampai 100. Jadi kalau seandainya di atas 100 berarti nggak normal, di bawah 60 berarti nggak normal. Walaupun ada beberapa kasus nih yang misalnya bisa saja orang normal seperti sedang olahraga, beraktivitas, lagi stres secara emosional dengannya mungkin lebih cepat dari 100. Atau bisa saja tuh di bawah 60 kalau seandainya rutin olahraga atau atlet, seperti itu. Itu yang pertama, yang tadi range normal. Tapi selain frekuensi tadi, kita juga harus hati-hati nih bahwa yang normal itu iramanya itu atau polanya itu teratur. Jadi kalau seandainya contohnya nih ya, kalau seandainya normal dengan pola teratur itu seperti ini. Tak, 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 itu teratur. Tapi kalau seandainya tidak teratur bisa kayak gini. Tak, 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 tak. Nah, gitu. Jadi itu juga perlu kita waspadain karena denyut jantung yang tidak teratur itu hampir bisa dipastikan itu bukan suatu kondisi yang normal gitu. Oke. Baik dokter, kalau gitu ini obrolan sangat menarik sekali. Tentunya nanti kita akan lanjutin lagi ya dokter ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena hidup sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam dialog hidup sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita yang sangat menarik sekali, yakni menari meraba nadi sendiri untuk kenali gangguan irama jantung. Dan kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 08117433 Tentunya nanti pertanyaan Anda nih seputar penyakit gangguan irama jantung akan dijawab oleh dokter kita di siang hari ini. Sudah ada Dr. Rizky Hanika Syafar, spesialis jantung. Nah, dokter, kita balik lagi ke gangguan irama jantung. Tentu suatu penyakit ada gejalanya ya dokter ya. Kalau untuk gangguan irama jantung yang kita kenal ini, gejalanya apa aja dok? Ya, kalau untuk gejala gangguan irama jantung itu tergantung lagi ya tadi apakah jantungnya yang tipe terlalu cepat atau yang terlalu lambat. Yang paling sering kalau seandainya tipenya yang terlalu cepat itu keluhan yang biasa dirasakan itu berdebar ya, suka deg-degan. Nah, yang menjadi patokan bahwa ini bermasalah itu biasanya munculnya ketika istirahat, nggak ngapa-ngapain, nggak dipicu oleh stres emosional, muncul rasa berdebar-debar. Nah, itu harus hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya terlalu lambat, biasanya pasiennya justru merasakan pusing ya, atau rasa mau pingsan, bahkan sampai pingsan. Jadi itu hati-hati ya, apakah kalau seandainya yang ada riwayat pingsan-pingsan nih, apakah ini bagian dari gangguan irama jantung atau bukan? Tentu perlu dievaluasi lagi. Tapi ada lagi nih, keluhan yang lain nih, kalau seandainya kondisinya sudah agak berat, misalnya denyut jantungnya terlalu cepat banget atau terlalu rendah, bahkan bisa menimbulkan keluhan nyeri dada, atau juga bisa nanti keluhannya lemes-lemes saja, atau sesak nafas juga bisa pada beberapa kasus gitu. Oh gitu untuk gejalanya tadi ya dokter ya. Tapi dokter, kadang kita juga mengenal istilah adanya lemah jantung nih dokter. Itu juga merupakan suatu gangguan atau memang sebenarnya hakikatnya jantung kita manusia ini nggak ada yang lemah gitu dokter, cuman karena memang ada gangguan tersebut saja? Oke, kalau lemah jantung mungkin itu bisa pada pasien gangguan irama jantung. Jadi beberapa kasus gangguan irama jantung itu bisa mencetuskan istilahnya gagal jantung gitu, bisa seperti itu. Tapi kalau yang biasanya disebut di masyarakat yang pompa jantung yang lemah itu lebih ke arah kontraksi jantungnya. Jadi kekuatan jantungnya untuk berdenyut, kekuatannya menurun dibanding normal, seperti itu. Jadi bukan irama. Oh, bukan iramanya Gitu, ya dokter ya. Oke, nah dokter, ini menarik, tadi juga sempat di awal disinggung terkait faktor resiko gangguan irama jantung ini sendiri ya dokter ya. Nah ini sepertinya menarik untuk kita ulas kembali nih dokter ya, terkait faktor resiko yang seharusnya kita hindari nih dokter ya, agar nanti kita juga tidak terkena gangguan irama jantung. Apa aja tadi dokter faktor resikonya nih dok? Ya, jadi balik lagi tadi faktor resikonya kan ada yang kita nggak bisa berkontribusi untuk merubahnya, seperti genetik, itu kita nggak bisa. Genetik ubah. berpengaruh berapa persen nih dokter? Biasanya Jadi di pasien yang dokter temukan? Ada beberapa kasus yang gangguan genetik yang biasanya beresiko untuk gangguan irama jantung itu bisa sampai 0,4 sampai 0,5%. Kecil sebenarnya, tapi biasanya kondisi tersebut kalau seandainya menimbulkan gangguan irama jantung, biasanya itu mencetuskan henti jantung mendadak. Gitu. Jadi resiko untuk meninggalnya besar. Gitu. Itu biasanya kasus-kasus yang seperti itu. Biasanya kita pasang alat kejut listrik tapi yang di bawah kulit biasanya. Seperti itu. Nah, kalau seandainya yang genetik ya, tapi tadi yang faktor lain selain genetik tadi juga usia. Jadi dengan bertambahnya usia, itu resiko untuk gangguan irama jantung itu juga meningkat. Rata-rata di usia berapa sih yang memang sering nih terkena gangguan iramanya nih dokter? Jadi tadi kan kita udah bahas ya, kalau seandainya gangguan irama jantung tuh bisa dari usia yang paling dini sampai usia tua gitu. Tapi dengan bertambahnya usia, salah satu gangguan irama jantung yang sering ditemukan itu kita menyebutnya fibrilasi atrium. Jadi itu kondisi gangguan irama jantung yang paling sering ditemukan. Biasanya makin meningkat tuh kalau usianya di atas 65 tahun. Tipenya yang fibrilasi atrium itu adalah yang tipe yang tidak teratur yang tadi saya sebut. Jadi benar-benar tidak teratur. Teraturnya tidak berpola gitu.
Oh, jadi yang tadi ya fibrilasi Mm-mm. atrium yang di atas tadi 65 tahun Iya. ternyata. Berarti ini udah lansia lah ya dokter Oh, ya, udah kategori lansia. rata-rata. Tapi bukan menutup kemungkinan ya. Tadi gangguan irama jantung kan juga bisa di Iya. semua usia gitu. Nah itu tadi kan yang faktor usia, faktor genetik. Nah faktor yang lain nih yang kita hati-hati. Bisa gaya hidup ya, gaya hidup yang semua penyakit jantung itu rata-rata faktor resikonya hampir sama ya. Baik itu penyakit jantung koroner, ataupun gangguan irama jantung, gaya hidup yang tidak sehat, sedentary life, kemudian diet yang tidak seimbang seperti itu, yang tinggi gula, tinggi garam, nah itu tentu beresiko untuk penyakit jantung. Dimana nanti kalau seandainya pasiennya jatuh kepada penyakit jantung koroner, ya resiko untuk gangguan irama jantungnya juga lebih besar seperti itu. Lalu kondisi-kondisi lain apa selain gaya hidup dan diet tadi, exercise atau aktivitas fisik ya. Ini kalau seandainya memang sudah ditemukan, dibuktikan bahwa memang aktivitas fisik itu sangat perlu ya, dalam hal ini olahraga ya, sangat perlu untuk kesehatan jantung. Lalu kemudian mungkin merokok, salah satu yang beresiko juga untuk penyakit jantung, di mana nanti ujung-ujungnya penyakit jantungnya juga bisa berhubungan dengan penyakit gangguan irama. Salah satu juga mungkin mengkonsumsi kopi. Ya. Jadi memang ada banyak penelitian yang menyebut kopi itu sehat, ada yang bilang itu nggak ada efek atau netral, ada yang bilang justru nggak sehat. Jadi beberapa penelitian memang sebenarnya kopi itu dibatasin ya, walaupun ada yang menyebut yang cukup sehat atau diterima itu mungkin sekitar 1 cup atau 1 cangkir per hari itu masih boleh gitu. Tapi kalau seandainya sudah edik banget di atas 2 cangkir itu resiko untuk gangguan irama jantung ataupun penyakit jantung yang lainnya juga lebih tinggi gitu. Ya memang intinya jangan berlebihan juga ya dokter ya. Berlebihan. Sama satu lagi mungkin penyakit kronik kali ya. Beberapa dengan bertambahnya usia, resiko populasi untuk menderita penyakit kronik seperti hipertensi, serangan jantung atau penyakit jantung koroner dalam hal ini, lalu gagal jantung, kemudian diabetes. Nah, itu juga berkontribusi terhadap terjadinya gangguan irama jantung. Jadi banyak tadi ya dokter ya yang dokter sampaikan nih, yang terutama memang biasanya kadang kita gaya hidup kita yang tidak sehat ini tadi ya dokter ya. Ini terkait tadi kan aktivitas fisik ya atau berolahraga. Ada juga kadang kita temui nih dokter ya, orang yang baru berolahraga sebentar saja dia ngerasa kayak jantungnya tuh udah berdebarnya itu sangat kuat sehingga justru dia takut untuk melanjutkan gitu dokter ya, karena takut nanti kan ada juga kasus pernah baca berita terkait habis olahraga justru dia meninggal dunia gitu dokter ya. Nah kalau kasus seperti itu apa karena gangguan irama jantung juga dokter? Satu-satu dulu ya Mbak. Kalau seandainya olahraga itu secara penelitiannya memang sudah ditemukan bahwa dengan moderate intensity, itu bahasanya intensitas sedang, dengan durasi sekitar 3 sampai 7 kali per minggu, atau kalau seandainya benar-benar moderat intensitasnya sedang itu sekitar 5 sampai 7 kali seminggu, itu sehat untuk jantung. Nah, nanti kan ditanya nih yang moderat itu kayak gimana gitu. Yang moderat itu biasanya kalau yang paling gampang, kalau seandainya kita mematok dari denyut jantung maksimum. Jadi kalau seandainya setiap orang itu ada batasan denyut jantung maksimum. Biasanya paling gampang itu kita melihatnya dari usia. Contoh nih, usia 40 tahun berarti denyut jantung maksimumnya 220 dikurang 40. Jadi sekitar 180. Nah, yang moderate intensity itu biasanya denyut jantung maksimumnya sekitar yang diperbolehkan itu 60 sampai 77% atau 80%. Nah, kalau seandainya kita beraktivitas atau berolahraga dengan range tadi, di mana kita mencapai denyut jantung kita saat olahraganya itu sekitar 60 sampai 70% dari denyut jantung maksimum berdasarkan usia, itu sehat untuk jantungnya gitu. Itu direkomendasikan gitu. Tapi kalau seandainya saya maunya olahraganya yang lebih kuat nih, misalnya yang sampai 90% dari denyut jantung maksimum, nah itu berarti frekuensi per minggunya nanti dikurangin, seperti itu.
Oh, jadi kita juga harus tahu nih ya pemirsa di rumah ya ilmunya nih ya dokter ya, jangan kelewat semangat olahraga ini akhirnya jor-joran gitu ya dokter ya. Akhirnya justru berdampaknya nggak baik gitu ya dokter. Terus balik lagi tadi ke yang pertanyaan yang olahraga tadi Iya, ya. kan ada nih dokter ya, ternyata habis olahraga tiba-tiba meninggal dunia katanya sih kena serangan jantung. Apakah itu serangan jantung atau gangguan irama jantung ya dokter? Jadi kalau beberapa kasus yang ada yang pemain bola yang dulu lumayan terkenal yang kolaps di lapangan, itu yang terjadi sebenarnya gangguan irama jantung gitu juga. Jadi bukan serangan jantung gitu. Jadi gangguan irama jantung yang berbahaya itu memang resiko untuk sudden cardiac death-nya atau henti jantung mendadaknya tinggi gitu. Tapi kalau kita melihat ke kasusnya di Indonesia ya dokter ya, atau di Provinsi Jambi terkhususnya untuk kasus gangguan irama jantung ini ya, itu presentasinya seperti apa dokter? Nah itu yang tadi yang kita sebut untuk gangguan irama jantung yang semuanya itu belum ada data. Tapi kalau seandainya satu-satu, contoh nih yang paling sering yang tadi fibrilasi atrium, tipe yang irama jantungnya sangat tidak reguler atau tidak teratur, itu sekitar 1% dari populasi. Jadi 1 dalam 100. Walaupun ada beberapa penelitian juga tuh di Eropa, kalau seumur sepanjang hidup, lifetime kita, itu 1 dari 3 orang itu mengalami fibrilasi atrium gitu. Ternyata rentan Cukup sekali ya. besar sebenarnya. Dan kalau seandainya kita patok nih kita 270 juta ya, berarti mungkin udah lebih dari 1 juta atau 2 juta kali ya penduduk itu cukup banyak juga ya dokter cukup banyak ya. sebenarnya. Makanya penting nih nanti kita harus deteksi nih, ini saya normal atau enggak nih. Kita harus menari lah nanti ya dokter ya. Menari nanti. Dan pemirsa di rumah tentunya juga yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Anda dapat menanyakan seputar tema kita pada siang hari ini ialah menari meraba nadi sendiri untuk kenali gangguan irama jantung. Nah, dokter, kalau untuk gangguan irama jantung ini sendiri ada jenisnya juga nggak nih dokter? Iya, tadi kita udah sempat singgung Satu, ya. Yang pertama bisa terlalu cepat, denyut jantungnya di atas 100 per menit, ya, atau terlalu lambat, denyut jantungnya di bawah 60 kali per menit, atau yang tidak teratur iramanya. Itu yang berdasarkan kecepatan ya dokter ya? Berdasarkan kecepatan dan keteraturan. Keteraturan, oke. Secara umum kalau seandainya untuk masyarakat, ini nih yang bisa kita bilang. Ini denyut jantung saya nggak normal karena terlalu cepat, atau terlalu lambat, atau tidak teratur. 3 itu aja. Ingatnya 3 itu aja. Ingatnya 3 ya dokter ya. Nah, tapi dokter kalau kita terkena gangguan irama jantung nih, apakah bisa sembuh si pasien yang mengidap gangguan irama jantungnya? Nah, ini balik lagi nih, karena range-nya gangguan irama jantung cukup luas, jadi kalau seandainya misalnya gangguan irama jantungnya dicetuskan oleh kondisi-kondisi misalnya penyakit akut atau kelainan hormonal, itu kalau seandainya pencetusnya diatasin tentu bisa normal lagi gitu. Kemudian kalau seandainya bukan hal tersebut, misalnya masalahnya di jantung, ya nanti bisa kita terapi dengan obat-obatan, walaupun mungkin pada beberapa kasus kita akan minum obatnya mungkin terus-terusan atau seumur hidup. Tapi dengan berkembangnya teknologi, ya sekarang pun kalau seandainya ada gangguan irama jantung tertentu, itu bisa kita ablasi namanya ya, tempat di jantung atau bagian jantung yang mencetuskan gangguan irama jantungnya itu dibakar sedikit. Jadi bukan yang pakai api gitu, bukan ya, tapi maksudnya dengan kauternya ada diablate. Nah itu nanti dimatikan bagian yang mencetuskan gangguan irama jantung. Nah itu kalau seandainya sudah selesai dilakukan, kemungkinan tidak kembali lagi irama jantungnya ada lebih baik gitu. Jadi tidak muncul lagi gitu. Tapi walaupun pada beberapa kasus mungkin ada juga nggak optimal ya terapi dengan ablasi dan mengharuskan tetap minum obat seperti itu. Tapi ada lagi yang beberapa kasus yang memang kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Jadi kalau seandainya pada kasus seperti itu yang tadi contohnya genetik, yang resiko untuk gangguan irama jantung gitu, ya mau nggak mau kita pasang kejut listrik
ICD sih kita istilahkannya, ditanam di bawah kulit. Jadi nanti begitu muncul tuh gangguan irama jantung yang berbahayanya, nanti akan di-shock atau dikasih aliran listrik supaya balik normal lagi. Gitu. Iya. Jadi dia ditanam di bawah Ditanam kulit. ya. Ya. Yang seperti logam itu Kayak ya, logam, dokter ya? kayak ukurannya sebesar koin tapi agak gede dikit, tebalnya mungkin sekitar segini ya. Oh, itu yang Berapanya, ditanam? 1 cm atau Iya. 2 cm ya, ditanam di Jadi bawah itu kulit. menjadi sumber kelistrikan yang membantu ya juga ya dokter ya? Beda lagi tuh, kalau seandainya sumber kelistrikan itu alat pacu jantung. Oke. Kalau ini pada gangguan irama jantung tadi yang tipenya cepat. Tipe cepat. Walaupun kalau yang tipe lambat, kalau seandainya yang tadi misalnya terlalu lambat dan listriknya nggak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, memang kita pasang alat juga, namanya itu baru alat pacu jantung. Pacu jantung. Gitu. Oke. Jadi itu baru membantu untuk ngasih listrik tambahan. ke Tambahan. jantung. Wow, nih ya Ada memang banyak alatnya. Iya banyak sekali ya dokter ya, banyak edukasi yang kita Iya. dapat juga nih dari seorang dokter Rizky di siang hari ini. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan tentunya kita masih membahas terkait dengan menari, meraba nadi sendiri untuk kenali gangguan irama jantung bersama dengan dokter spesialis jantung kita, ada Dr. Rizky Hanika Syafar. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami masih membuka line telepon. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333 ya. Nah, dokter ini terkait dengan meraba nadi sendiri, saya juga jadi penasaran dan sudah tidak sabar ingin langsung nih dokter ya belajar gimana sih prakteknya untuk kita bisa tahu nih ya raba nadi kita sendiri nih, apakah kita termasuk tadi ya yang gangguan irama jantung atau tidak nih dokter ya. Itu seperti apa sih dokter langkah-langkahnya? Oke. Balik lagi ya, menari di sini bukan dancing ya, Mbak Bukan Mutia ya pemirsa ya. Itu nanti karena kita nggak pakai, ini disalah-artikan. pakai musik nih dokter ya? Enggak ya? Enggak. Tapi boleh kalau mau boleh pakai ya? musik, Musik boleh, relaksasi boleh gitu aja, boleh nggak ya? apa-apa. Jadi menari itu singkatan ya dari meraba nadi sendiri. sendiri. Jadi maksudnya ini memang suatu tindakan deteksi dini yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, tanpa peralatan yang canggih-canggih gitu. Cuma cukup jam atau timer itu sudah cukup untuk membantu kita melakukan pemeriksaan ini gitu. Cara meraba nadi sendiri sebenarnya cukup gampang ya. Kita biasanya kalau saya tuh menggunakan istilahnya jargonnya GR-GRH. Apa tuh dokter? Nah, GR-GRH. Yang pertama tuh tangan kiri kan kita periksa dengan tangan kanan. Kalau tangannya lebih yang sensitif kalau kanan. Kalau kidal mungkin kalau mau menggunakan tangan kiri sebaliknya aja nanti ya. Nah, tangan kiri di posisi seperti ini. Yang pertama itu adalah genggam tangan kirinya sama Oh, tangan ini kanannya. dibuka gitu ya dokter ya? Digenggam. Ini Pergelangan tangan. pergelangannya kita genggam. Habis itu R-nya raba yang bagian tonjolan di pangkal jempol. Wih, ini ya dokter ya? Iya. Oh, Keraba. iya. Keraba Oke. ini udah terasa getarnya. Habis itu GR ya. Heeh. Berikutnya geser ke tengah, Oke. ke arah pergelangan tangan sedikit. Habis itu R-nya rasakan denyutnya. Iya, Rasakannya terasa. dengan 3 jari. Lebih Oke. sensitif. Dengan jari telunjuk, tengah, sama jari manis. Rasakan. Habis itu H-nya baru dihitung. Kalau mau rajin, hitung 1 menit boleh. Tapi orang kan sukanya males ya. Jadi kalau dihitung 30 detik cukup, nanti dikalikan 2 hasilnya. Jadi apa yang dinilai? Yang pertama tadi yang frekuensi. Ya, frekuensi normal tadi kan 60 sampai 100 kali per menit. Kalau seandainya kita cuma 30 detik, berarti 30 sampai 50 kali per detik. Jadi kalau seandainya di bawah 30, berarti itu hati-hati gangguan irama jantung, atau di atas 50 berarti hati-hati juga gangguan irama jantung yang cepat. Kemudian selain frekuensi tadi yang teratur tadi, yang saya bilang di awal tadi bahwa denyut jantung kita itu normalnya reguler. Kalau seandainya tidak reguler atau tidak teratur, nah itu hati-hati, itu ada masalah di gangguan irama jantung.
Oke, nah barangkali mungkin bisa dipraktekkan Bisa, sekali lagi dokter ya, bisa. boleh Jadi, nih sambil menghadap di iya, kamera. oke. Yang pertama Nah, mungkin tadi bunyi yang kalau normal, tadi ini ya dokter ya? gini, Mhm. kalau normal tuh kurang lebih kayak gini, tak, Oke, tak, 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 frekuensinya kayak yang kita sebut tadi. iya. Tapi kalau tidak teratur bisa kayak begini, tak, 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 Oke. kayak gitu. Jadi nggak beraturan seperti itu. Nah, ini boleh pemirsa di rumah juga langsung ikutin ya Ya. prakteknya nih ya. Boleh silakan Oke, dokter. untuk yang tangan kanan yang nggak kidal mungkin bisa meraba nanti dengan tangan kanan ya. Kanan ya. Kalau yang kidal mungkin dengan tangan kiri. Yang kedua mungkin siapkan jam atau timer Ya. atau apapun yang bisa menghitung sampai 30 detik. Ya. Gitu. Jam dinding di rumah paling deket ya. Oke. Kemudian tangan kanan yang 3 jari yang kita gunakan untuk meraba nanti, tangan kiri dibuka seperti ini. Oke, kemudian yang pertama kita genggam dulu pergelangan tangan kirinya sama tangan kanan. Habis itu R-nya kita raba tonjolan paling menonjol di pangkal ibu jari. Nih ada tonjolan. Habis itu G berikutnya geser sedikit ke arah tengah. Ke arah tengah pergelangan tangan yang R berikutnya rasakan denyutnya sama 3 jari tadi. Seperti ini. Habis itu baru H yang terakhir kita hitung selama 30 detik, normalnya 30 sampai 50. Kalau seandainya di bawah 30 atau di atas 50, itu berarti hati-hati gangguan irama jantung. Oke, nah baiknya waktu untuk kita mengecek nih menari ini kapan sih dokter? Nah, tadi kan udah dibahas ya, kalau seandainya irama jantung kecepatannya itu terutama ya dipengaruhi oleh stres emosional, oleh aktivitas fisik seperti itu. Jadi kalau seandainya mau yang paling normal atau yang paling menginterpretasikan yang mana nih dok? Bisa kita lakukan misalnya pas bangun pagi, atau pas mau tidur, atau sebelum aktivitas. Jadi ketika istirahat sih. Gitu. Oh, ketika istirahat ya dokter ya itu ya. Tapi jangan lagi cemasnya tinggi, Iya, periksa jangan ya. kalau mau ujian pun juga ya, itu juga mempengaruhi ya dokter ya. mempengaruhi atau mau ketemu seseorang yang bikin deg-degan ketemu doi aja, juga walaupun makin nggak kencang ngapa-ngapain gitu. Kencang juga. Oke. Nah dokter, kalau kita misalnya kan melihat nih dokter ya, misalnya denyut jantung nih yang selalu nadi ya, denyut nadi ini yang selalu kita periksa nih, apalagi misalnya untuk tahu orang yang ini dia nih masih ada nadinya atau enggak sih gitu dokter ya. Nah itu juga bisa ya dokter ya dengan cara menari ini tadi ya dokter ya. Jadi kalau seandainya untuk orang yang kolaps atau pingsan, itu biasanya kalau kita meraba di nadi yang kita bahasakannya radial ya atau pergelangan tangan, itu biasanya agak susah, terutama bagi orang yang nggak biasa ngeraba. Biasanya kita ngerabanya justru di pembuluh darah yang lebih besar di leher. Oh, di atau leher. karotis namanya. Oh, jadi salah ya dokter ya yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau di kadang sini mungkin di bisa sini saja ya, dokter. masyarakatnya nggak biasa nih ya, Iya, bisa saja tidak meraba atau halus merabanya sebenarnya denyutnya masih ada. Jadi kita pastikan di sini. Kalau untuk yang kolaps atau tiba-tiba pingsan. Pingsan. seperti itu. Oh, nah itu dia ya dokter ya. Nah, lantas nih dokter, kapan sih misalnya kita harus memeriksakan kesehatan jantung kita nih ke dokter ya? Terkadang kan memang ini menjadi kebiasaan buruk kita kalau udah sakit dulu baru periksa. Nah, kalau untuk memeriksa kesehatan jantung kita itu baiknya kapan sih waktunya dokter? Oke, kalau di sini mungkin kita fokus ke gangguan irama jantung ya. Jadi inilah tujuan kita kenapa kita memotivasi masyarakat supaya bisa mendeteksi sendiri. Begitu ketemu yang tadi frekuensinya di bawah 30 atau di atas 50 per 30 detik atau tidak teratur, ya itu memang sudah saatnya untuk dievaluasi. Cara evaluasinya gimana? Nanti mungkin dari dokternya nanti dievaluasi apa saja faktor resikonya sambil direkam jantungnya di EKG namanya. Kalau seandainya dengan rekaman EKG saja misalnya nggak ketemu gitu, tapi pasien ini mengeluhkan gejala-gejala yang kita curiga gangguan irama jantung seperti tadi yang berdebar saat istirahat ataupun pusing, pingsan, sesak, lelah, lemes seperti itu atau nyeri dada. Ya kalau nggak ketemu gangguan irama jantungnya dengan rekaman jantung EKG yang hanya biasanya 30 detik, ya kita bisa lakukan monitoring rekaman jantung selama 24 jam. Bahkan sampai 7 hari
bahkan sampai bisa juga sampai 1 bulan gitu. Ada alatnya. Jadi namanya kita sebut Holter monitoring ya. Jadi alat itu nanti ditempel di dada sambil dia akan merekord irama jantung kita. Karena memang bisa, misalnya kadang orang itu muncul gangguan irama jantungnya cuman sesekali gitu. Kadang munculnya hanya kalau beraktivitas, atau kadang munculnya nggak menentu gitu. Jadi kadang bisa saja waktu kita rekam sesaat dengan EKG itu nggak muncul. Jadi kita butuh monitoring yang lebih lama dan continuous. Kalau seandainya nggak muncul lagi, ya bisa kita cetuskan dengan aktivitas. Misalnya kita lakukan stress test, atau maksudnya kita rekam jantung ketika pasien aktivitas fisik yang lebih gitu seperti treadmill biasanya atau ergo cycle. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk mendetek ini ada gangguan irama atau tidak. Itu pada orang yang tadi misalnya dia mencoba menari tapi frekuensi nggak normal atau tidak teratur, atau ada keluhan tadi yang berdebar, pusing, pingsan, sesak, lemah. Kalau seandainya ada seperti itu tapi kita nggak ketemu nih dari EKG biasa, ya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, nah jadi seperti itu ya dokter ya. Nah dokter, kalau untuk pencegahannya nih dokter ya, sebenarnya untuk kita nih agar kita semuanya juga bisa mencegah, kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter ya. Apa sih dokter langkah-langkah dan tipsnya nih dari dokter sendiri nih untuk kita juga turut menjaga kesehatan jantung kita dan kita terhindar dari gangguan irama jantung, pencegahan apa yang baiknya kita lakukan nih dokter? Yang pertama tentu pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat tetap dari diet yang terutama. Itu kalau di jantung memang sudah nganjurin tuh diet yang tinggi buah dan sayur atau serat ya. Berarti ini lebih banyak ke frekuensi kalau orang yang gemuk dengan kurus tuh jadi pengaruh juga ya dokter ya? Obesitas menjadi salah satu faktor resiko juga sih. Obesitas, makanya tadi dietnya tadi ya dokter ya? Dietnya juga perlu gitu. Kemudian habis dietnya yang diatur, kemudian aktivitas fisik tadi yang olahraga teratur itu bagus untuk jantung. Jadi jangan takut untuk olahraga sih. Gitu. Diet sehat untuk jantung yang seperti apa tadi dokter? Yang tadi yang banyak buah dan sayur, bisa kalau seandainya kita beberapa penelitian menyebutnya sekitar 200 gram per hari, tapi semakin banyak itu nggak ada masalah kalau serat ya. Terus kalau seandainya memang sudah ada komorbid atau penyakit-penyakit kronis lain, contoh nih pasien-pasien dengan darah tinggi atau hipertensi, maka nanti asupan garamnya kita batasin. Atau pasiennya kolesterol tinggi atau dislipidemia, maka nanti makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi tentu kita batasi. Contohnya di mana tuh? Kuning telur, udang, atau ikan asin, karena itu garamnya kan tinggi. Kemudian yang kolesterol nih ya, kalau kolesterol contohnya tadi goreng-gorengan, nah seperti itu. Nah itu dibatasin. Bukan berarti nggak boleh ya. Sesekali boleh, cuma dibatasin. Berarti memang memilih metode diet yang baik itu jadi pertimbangan penting ya dokter ya. Jangan sembarang asal tercapai udah kurus ternyata di dalamnya rusak nih ya dokter ya. Apalagi diabetes ya, hati-hati dalam penggunaan gula gitu. Oke, kemudian tadi selain pola diet yang baik, olahraga yang cukup ya dokter ya. Yang cukup dengan intensitas sedang, frekuensinya 5 sampai 7 kali per minggu. Kalau mau aktivitasnya atau intensitasnya yang agak berat, boleh, tapi kurangin frekuensinya, jadi 3 sampai 5 kali per minggu gitu. Oke, nah jadi dan pilihannya kalau untuk jantung kita pilihannya lebih ke arah olahraga aerobik ya. Jadi bukan yang kompetitif. Aerobik itu yang paling gampang kayak jogging, bicycling atau sepeda. Nah, itu sih pilihannya. Kalau di jantung. Jadi kalau seandainya kita pas olahraga pun kita masih bisa ngobrol gitu. Kalau kompetitif kan dia lebih intensitasnya lebih kuat. Gitu. Jadi yang ringan-ringan aja lah ya dokter ya olahraganya ya. Yang penting rutin. Tapi rutin. Ini udah ringan gak dilakuin. Nggak rutin. Nah itulah dokter ya. Baik dokter, nanti kita sambung kembali perbincangan kita, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam dialog hidup sehat pada siang hari ini dan kita masih membahas terkait menari, tentunya meraba nadi sendiri untuk kenali gangguan irama jantung dan kita masih bersama dengan dokter spesialis jantung kita yang cantik sekali pada siang hari ini ada Dr. Rizky Hanika Syafar. Dan dokter tentunya tidak terasa perbincangan yang menarik ini dokter ya. Dan untuk di setiap gangguan penyakit pasti ada pengobatan yang harus dilakukan ya dokter ya. Nah kalau untuk gangguan irama jantung ini sendiri biasanya si pasien itu menempuh pengobatan yang seperti apa dokter? Oke, kalau untuk pengobatan gangguan irama jantung tadi balik lagi ya, ini jenis yang mana? Itu yang pertama ya. Kalau seandainya contoh nih kita mengambil salah satu gangguan irama jantung yang cukup sering ya, yang fibrilasi atrium, yang kondisinya atau kejadiannya meningkat dengan bertambahnya usia gitu ya. Itu biasanya yang pertama yang kita lakukan tentu setiap gangguan irama jantung kita maunya irama jantungnya balik lagi. Cara baliknya macam-macam nih. Bisa kita pakai obat atau memang pada kondisi yang kita sebut emergensi yang hemodinamik tidak stabil bahasanya, itu mungkin kita menggunakan alat kejut listrik yang bukan yang ditanam tadi, tapi ada lagi tuh alat kejut listrik yang kita kayak di film-film seringnya tuh, kalau pasiennya kolaps dikasih kejut listrik. Itu salah satu cara kita untuk mengembalikan irama jantungnya supaya normal lagi. Selain dengan obat ataupun dengan alat, tentu pencetusnya juga kita atasi nih. Contoh misalnya pencetusnya gangguan hormonal, misalnya penyakit tiroid gitu. Nah tentu penyakit tiroidnya kita atasin. Atau bisa juga tuh gangguan irama jantung seringnya dicetuskan oleh elektrolit di tubuh bermasalah. Contoh nih kalium kadar di tubuhnya tinggi, misalnya itu bisa gangguan irama jantung juga. Nah itu kita atasin penyebabnya tadi. Nah jadi pengobatannya lebih ke harapan kita tentu mengembalikan irama jantung ke normal lagi. Kalau seandainya tidak bisa, minimal pada kasus-kasus yang tadi gangguan irama jantung yang sering tadi, fibrilasi atrium, itu kita setidaknya kita kurangin gejala dengan mengkontrol supaya denyut jantungnya frekuensinya dalam batas normal. Jadi supaya denyutnya nggak muncul. Denyut yang cepatnya nggak muncul sehingga gejalanya nggak muncul. Atau denyutnya terlalu lambat, itu juga bisa menimbulkan gejala. Jadi kita mengusahakan supaya frekuensi denyut jantungnya masih dalam batas normal, supaya gejalanya normal. Kalau seandainya misalnya nggak bisa juga, nah tadi yang beberapa tindakan-tindakan yang lebih advance atau lebih lanjut, bisa kita pasang alat pacu jantung, alat kejut listrik yang di bawah kulit, kemudian satu lagi yang ablasi tadi saya bilang. Jadi yang bagian dinding atau area jantung yang mencetuskan gangguan irama jantung itu dibakar, diablasi namanya. Itu salah satu pengobatan yang kita lakukan. Nah sekarang balik lagi nih ke salah satu gangguan irama jantung yang sering tadi, yang fibrilasi atrium. Selain kita bertujuan untuk mengkontrol denyutnya, mengkontrol iramanya, juga ada satu hal yang perlu kita waspadain di sini. Jadi atrium fibrilasi atau fibrilasi atrium itu meningkatkan resiko kejadian stroke. Jadi sekitar 20-30% 30% dari pasien yang stroke tipe yang bukan perdarahan itu mengalami gangguan irama jantung yang gangguan fibrilasi atrium tadi. Nah, pada kondisi seperti ini salah satu pengobatan yang kita kasih juga adalah pencegahan stroke-nya. Jadi berupa obat pengencer darah. Nah, nanti dievaluasi lagi nih siapa aja nih yang perlu dapat obat itu atau tidak. Nah, nanti itu tentu perlu evaluasi lebih lanjut. Nah, jadi pengobatannya bisa dengan obat bisa, dengan alat bisa, atau alat yang lebih advance juga bisa, seperti itu. Oke, jadi udah banyak pilihannya ini dokter. Ada banyak pilihan. Nah, tergantung jenis gangguan irama jantungnya apa. Gitu.
Jadi ini balik lagi nih ya, tinggal kita juga selaku pasien kalau ada yang terkena gangguan irama jantung, intinya ya tetap bisa langsung dikonsultasikan gitu ya dokter, itu adalah langkah terbaik agar mendapatkan penanganan yang terbaik. Atau ada juga nggak sih dokter nih banyak menjadi kebiasaan pasien nih kalau memang sudah gangguan irama jantung yang memang justru tidak bisa diobati lagi gitu dokter, mungkin baru datang seperti kayak penyakit kanker ya, udah rata-rata datang tuh di stadium 3 dan 4. Kalau untuk gangguan irama jantung biasanya kalau pasien yang datang itu dari awal atau sudah termasuk kategori parah nih dokter? Seringnya kalau pasien datang ke dokter pasti ada keluhan sih ya. Jadi kalau yang seandainya misalnya ditemuin di screening, mungkin ada beberapa misalnya yang karyawan perusahaan yang rutin melakukan medical check up, itu mungkin kita bisa temukan lebih dini sebelum gejala muncul. Tapi kalau seandainya yang datang secara volunteer itu biasanya memang setelah ada keluhan gitu, otomatis berarti ya udah agak telat sedikit ya dibanding orang yang rutin medical check up seperti itu. Tapi pemeriksaan kesehatan jantung ini juga di cover sama BPJS ya dokter ya? Di cover BPJS, kalau semua untuk penyakit jantung sih di cover ya, walaupun untuk beberapa kasus yang lebih advance yang butuh tindakan lebih lanjut, mungkin tidak semua center yang bisa melakukannya seperti itu. Oke, nah dokter tentunya waktu juga yang harus memisahkan perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas sama-sama. edukasi yang diberikan untuk kita semua, seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan ya dokter ya, dengan tadi giatnya menari tadi ya, meraba nadi sendiri, kita semua juga bisa mengenali gangguan irama jantung, dan tujuannya mudah-mudahan kita semua sehat dan tidak terkena penyakit gangguan irama jantung. Dokter senantiasa sehat selalu dan lancar selalu aktivitas dan rutinitasnya untuk mengobati para pasien-pasien yang sakit. Dan pemirsa di rumah terus saksikan Hidup Sehat tentunya setiap hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.